Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi dengan saya Arif Angkisuseno. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi perpangkatan bilangan. Materi ini adalah materi untuk siswa SMP kelas 8 atau juga siswa MTS kelas 8. Baik, langsung saja. Saya akan menjelaskan materi ini dari pengertiannya, pengertian perpangkatan bilangan. Perpangkatan bilangan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Sekali lagi, perlu digarisbawahi, perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum dari perpangkatan itu sendiri adalah A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A, di mana A-nya itu sebanyak N kali. N di sini adalah N bilangan bulat positif. Nah, nanti juga ada N-nya adalah bilangan bulat negatif, tapi kali ini kita yang bicarakan adalah untuk yang positif dulu. Contoh 2 pangkat 4, itu maknanya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2. Itu sebanyak 4 kali 2-nya, yaitu hasilnya adalah 16. Kemudian, contoh kedua, 0,2 pangkat 2, itu maknanya adalah 0,2 kali 0,2. Maka hasilnya adalah 0,04. Contoh ketiga, min 3 pangkat 2, ini dalam kurung ya. Maknanya adalah negatif 3 dikali dengan negatif 3 sebanyak 2 kali. Maka hasilnya adalah 9. Kemudian negatif 4 pangkat 3, kita lihat bahwa negatif 4-nya tidak dalam kurung. Itu maknanya 4-nya yang kita kalikan sebanyak 3 kali secara berulang, yaitu negatif 4 kali 4 kali 4, 4 kali 4 kali 4, hasilnya adalah 64. Maka hasilnya adalah negatif 64. Kemudian contoh yang kelima, setengah pangkat 2, itu maknanya adalah setengah kali setengah sebanyak 2 kali. Kalau misalnya pangkat 3, berarti sebanyak 3 kali. Ini pangkatnya sebanyak 2 saja. Nah, maka hasilnya adalah 1/4. Baik, setelah ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat perpangkatan bilangan. Sifat-sifat dari perpangkatan bilangan. Yang pertama, kita lihat dulu contoh ini ya. Misalkan 2 pangkat 3, kita kalikan dengan 2 pangkat 2. Itu maknanya sama dengan 2 kali 2 kali 2. Ini kan sebanyak 3 kali ya, 2 pangkat 3 itu. Kemudian kita kalikan lagi dengan 2-nya sebanyak 2 kali. Kita bisa lihat di sini. 2-nya itu ada berapa? Ada 5. 2 pangkat 5. Berarti 2 pangkat 3 tadi kalau dikalikan dengan 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 5. Apa hubungan dari pangkatnya ini? 3 dan 2. Ternyata 5 di sini hasilnya adalah dari 3 ditambah dengan 2. Artinya apa? Artinya kalau misalnya A pangkat M kita kalikan dengan A pangkat N, itu maknanya adalah A pangkat M ditambah dengan N. Ya, seperti itu. Berarti ini adalah sifat yang pertama. Ini sifat yang pertama, kita tandai dulu. Sifat yang pertama. Oke. Ini adalah sifat yang pertama. Oke, seperti ini ya. Oke, kita akan lanjutkan mencari sifat yang kedua. Bagaimana kalau misalnya dibagi? Ini tadi 1 ya, saya tandai dulu. Kemudian 2. Bagaimana kalau misalnya 2 pangkat 5 kita bagi dengan 2 pangkat 2? Ini sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kemudian kali 2 sebanyak 5 kali. Kita bagi dengan 2 kali 2 sebanyak 2 kali. Nah, ini kita bisa bagi nih. Ini bagi ini dapat 1, 2 ini bagi ini dapat 1, sehingga yang bersisa adalah 2-nya sebanyak 3. Ya kan? 2 kali 2 kali 2. Maka ini maknanya adalah 2 pangkat 3. Nah, bisa kita lihat bahwa 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2
itu sama dengan 2 pangkat 5 bagi 2 pangkat 2 gitu ya. Itu sama dengan 2 pangkat 3. Apa hubungan 5 dan 2 dan 3 ini? Ternyata 2 pangkat 5, 2 pangkat 2, 3 itu hasil pengurangan dari 5 dikurang 2. Jadi maknanya sama. Kalau misalnya A pangkat M kita bagi dengan A pangkat N, maka itu sama dengan A pangkat M dikurang dengan N. Ini adalah sifat yang kedua. Bisa kita catat, ini adalah sifat yang kedua. Baik, kita akan ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga, misalkan kita punya seperti ini. 2 pangkat 3, kita pangkatkan lagi dengan 2, lihat. Ini sama dengan, berarti 2 pangkat 3 kita kali dengan 2 pangkat 3 juga, sebanyak 2 kali, gitu kan? 2 pangkat 3 nya dipangkatkan 2, berarti 2 pangkat 3 kita kalikan dengan 2 pangkat 3 sebanyak 2 kali. 2 pangkat 3 itu maknanya adalah 2 kali 2 kali 2. Kemudian 2 pangkat 3 ini juga sama 2 kali 2 kali 2, gitu ya. Kita hitung, 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama dengan 2 pangkat 6. Nah, di sini tadi 2 pangkat 3 pangkat 2. Apa hubungan 6 dengan 3 dan 2? Itu adalah hasil perkalian, ya kan? 2 pangkat 3 dipangkatkan 2, itu maknanya sama dengan 2 pangkat 3 dikali dengan 2. Artinya apa? Jika misalkan A dipangkat dengan M, kemudian kita pangkatkan lagi dengan N, hasilnya adalah A pangkat MN. Nah, ini adalah sifat yang ketiga. Ini adalah sifat yang ketiga. Kemudian kita cari lagi sifat yang keempat. Misalkan saya punya A pangkat M, kemudian saya bagi dengan A pangkat M ditambah dengan N. Ini dapat saya tulis seperti ini kan? A pangkat M saya bagi dengan A pangkat M tambah N. Dengan menggunakan sifat yang kedua, kalau pembagian itu berarti pangkatnya dikurang. Berarti A pangkat M saya kurang dengan M tambah N, maka itu sama dengan A pangkat M. Nah, ini tadi yang di bawah ini, A pangkat M tambah N. Kalau menggunakan sifat yang pertama, maknanya adalah A pangkat M kita kali dengan A pangkat N, gitu kan? Nah, ini dapat kita tulis bahwa A pangkat M dikurang dengan M kemudian dikurang dengan N, itu hasilnya adalah, nah ini bisa kita bagi A pangkat M dibagi dengan A pangkat M, sehingga sebelah sini bersisa 1 per A pangkat N, gitu kan? 1 per A pangkat N. Nah, ini juga M, kalau dikurang M maka ini habis. Yang bersisa adalah A pangkat min N, A pangkat min N, ya kan? A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N, gitu ya. Atau saya tulis di bagian sini 1 per A pangkat N, gitu ya. Ini kurang rapi, nanti tidak terlihat. 1 per A pangkat N. Maka ini adalah sifat yang keempat. Ini sifat keempat. Saya tandai dulu. Oke, ini adalah sifat yang keempat. Oke. Kemudian kita akan cari lagi sifatnya. Sifat yang kelima, misalnya saya punya ini. Saya punya A, B. A kali B maksudnya ya, kita pangkatkan dengan M. Itu maknanya adalah, atau gini. Ini maknanya adalah AB kali AB, gitu ya. Kali AB, kita gunakan ininya apa, definisi dari awal. AB ini sebanyak apa? Ini sebanyak M, ya kan? Sebanyak M. Oke, sebanyak
Oke, AB-nya sebanyak M. Karena pangkatnya adalah M, sebanyak M. Nah, ini dapat kita lihat bahwa A-nya juga sebanyak M, berarti A-nya itu pangkat M, gitu kan? B-nya juga sebanyak M, berarti B-nya juga pangkat M. Maka dapat disimpulkan AB pangkat M itu sama dengan AB pangkat M itu maknanya sama dengan A pangkat M, B pangkat M. Itu adalah sifat yang ke-5. Oke. Kemudian sifat yang ke-6, misalnya saya punya ini A pangkat N, kita bagi dengan A pangkat N. Jika merujuk sifat yang kedua, kalau pembagian itu berarti pangkatnya dikurang, ya kan? A pangkat N dikurang N, gitu ya. Nah, A pangkat N bagi A pangkat N itu kan sama dengan 1. Sama dengan kalau N kurang N itu hasilnya adalah 0, berarti A pangkat 0 itu sama dengan 1. Ini adalah sifat yang ke-6. Oke, sebentar saya tandai lagi. Baik, itulah mungkin sifat-sifat yang akan kita gunakan untuk menjawab beberapa soal tentang perpangkatan bilangan. Setelah ini saya akan jelaskan contoh-contoh soal yang kita dapat kerjakan dari materi yang sudah kita kuasai ini. Langsung saja kita akan mengerjakan beberapa contoh soal tentang perpangkatan. Contoh yang pertama, kita diminta untuk menyatakan perkalian berulang berikut dalam perpangkatan. Untuk yang 1A, di sini kita lihat bahwa soalnya adalah min 3 kali min 3 kali min 3. Berarti kalau kita buat dalam bentuk perpangkatan, maka min 3 itu sama dengan min 3 pangkat 3, karena perkalian berulangnya sebanyak 3 kali. Seperti itu. Kemudian yang B, min 1/3 kali min 1/3 kali min 1/3 kali min 1/3, itu sebanyak 4 kali. Berarti kalau kita buat dalam bentuk perpangkatan, min 1/3 pangkat 4, seperti itu. Kemudian ini bisa kita lihat bahwa R-nya ada 1, 2, 3, berarti R-nya pangkat 3. Kemudian A-nya sebanyak berapa? Sebanyak 2. 1, 2. A-nya sebanyak 2, berarti A pangkat 2. Atau bisa kita tulis sesuai urutan abjad, yaitu A pangkat 2, R pangkat 3. Itu adalah contoh soal yang pertama. Kemudian kita lihat contoh soal yang kedua. Kita diminta untuk menentukan hasil dari perpangkatan berikut. Yang pertama yang A. Yang A 4 pangkat 4, berarti 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Kita bisa lihat di sini 4 dikali 4 itu ketemunya 16. Kemudian 4 kali 4 ini ketemunya juga 16. 16 kali 16 itu adalah 256. Kemudian soal yang B. Ini min 1/3 pangkat 3. Minnya nggak ikut kena pangkat karena tidak dalam kurung, berarti min 1/3 kita bisa bikin seperti ini, kali 1/3 kali 1/3. Oke, min 1 kali 1 kali 1, itu hasilnya 1. 3 kali 3 9, kita kalikan dengan 3, hasilnya adalah 27. Maka jawabannya min 1/27. Kemudian yang C. Yang C ini dalam kurung, berarti maknanya adalah min 5 kali min 5 kali min 5, sebanyak 3 kali. Maka hasilnya adalah min 5 kali min 5, jadinya 25 kan, positif. Kemudian kita kalikan lagi dengan min 5, maka hasilnya adalah positif kali negatif, ini jadi negatif ya. Bilangan positif kalikan dengan bilangan negatif, hasilnya negatif. 25 kali 5, hasilnya adalah 125. Maka hasilnya adalah min 125. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Kita diminta untuk menyederhanakan perpangkatan berikut ini. Kita lihat di sini 4 pangkat 6 dikali dengan 4 pangkat 12. Ini bilangan pokoknya sama 4 dan perkalian. Kalau perkalian artinya adalah penjumlahan pangkatnya.
maka sama dengan 4 pangkat 6 tambah 12. Maka sederhananya adalah 4 pangkat 18. Kita hanya diminta untuk menyederhanakan saja. Kemudian ini min 5 pangkat 3 dikali dengan dalam kurung min 5 pangkat 7. Ini sama-sama dalam kurung bilangan pokoknya, berarti tidak bermasalah. Maka min 5 gitu ya, pangkat 3 tambah 7 itu sama dengan min 5 pangkat 10. Oke. Maka hasilnya adalah min 5 pangkat 10. Nah, tugas kalian bisa selidiki apakah sama, apakah min 5 pangkat 10 itu sama dengan min 5 pangkat 10 hasilnya. Kalian juga nanti di rumah bisa membandingkan kalau min 5 pangkat 10 itu hasilnya berapa, min 5 pangkat 8 hasilnya berapa, atau nanti bandingkan juga dengan min 5 pangkat 3, min 5 pangkat 4, min 5 pangkat 5. Nanti akan kalian dapatkan kesimpulan. Oke, baik, kita lupakan itu dulu. Nanti kalian bisa coba eksperimen sendiri supaya menemukan sifat yang baru. Kemudian kita lihat yang C. A pangkat 3 dikali 3A pangkat 5 dikali 2A dalam kurung 2A pangkat 2. Ini kita tulis dulu A pangkat 3 dikali 3A pangkat 5. Nah ini 2A pangkat 2 itu maknanya adalah 2 pangkat 2 A pangkat 2 gitu kan. Kan ada sifatnya kemarin. Sama dengan A pangkat 3. Nanti kita sekalian menjumlah pangkatnya. Pangkat 5 dikali 2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 4 A pangkat 2. Nah, dilihat di sini ini perkalian semua. Maka pangkat dari A-nya itu ditambah. Kemudian ini hasilnya, nah 3 kita kalikan dulu dengan 4. 3 kali 4 hasilnya adalah 12. A pangkatnya ada 3 tambah 5 tambah 2. Maka hasilnya adalah 12A pangkat 10. Selanjutnya kita lihat lagi contoh yang D. Yang D kita diminta untuk menyederhanakan bentuk ini. AB dalam kurung AB kuadrat pangkat 4. Nah, ini bisa kita sederhanakan jadi A pangkat 4 B pangkat 2 kali 4 gitu kan. Ini B nya pangkat 2 kemudian dipangkatkan 4 lagi, berarti dikali menggunakan sifat yang sudah sebelumnya kita pelajari. Kemudian kita kali dengan 4. Terus ini A min 3 dikali dengan 2, karena ini pangkatnya min 3 dipangkatkan lagi 2 berarti dikali kan. Kemudian B pangkat 2. Saya lanjutkan ke bawah. Kemudian A pangkat 4. Terus ini B pangkat 2 kali 4 hasilnya 8. Kemudian ini hasilnya adalah 4 min 3 kali 2, maka A pangkat min 6. Kemudian B pangkat 2. Selanjutnya kita lihat ini perkalian. Kalau perkalian berarti pangkatnya dijumlah 4 tetap. Kemudian A di sini pangkatnya 4, di sini pangkatnya min 6, berarti 4 ditambah dengan min 6 karena perkalian. Kemudian B pangkat 8 ditambah dengan 2 karena di sini B-nya pangkat 2 seperti itu. Maka hasilnya adalah 4A 4 tambah min 6 itu hasilnya min 2. Kemudian B 8 tambah 2 hasilnya 10. Sampai sini saja sebenarnya sudah betul. Cuman kita juga bisa merubah ini menjadi pangkat positif kita menggunakan sifat yang sudah kita pelajari. Kita taruh ke bawah. A pangkat 2 kemudian B pangkat 10 seperti itu. Baik, kita akan melihat lagi contoh yang keempat. Contoh yang keempat ini 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 8. Berarti kan pengurangan ya, karena pembagian 5 pangkat 6 kurang 8. Maka hasilnya adalah 5 pangkat negatif 2. Ini bisa kita rubah jadi positif. Jadi 1/5 pangkat 2. Kemudian yang ini 1,5
pangkat 7 dibagi dengan 1,5 pangkat 2. Ini bisa kita tulis seperti ini. 1,5 pangkat 7 kurang 2. Itu hasilnya adalah 1,5 pangkat 5. Kemudian yang ini yang di atas dulu kita kerjakan. Min 3,7 pangkat 2 tambah 4, karena perkalian kan, ini perkalian, dibagi dengan min 3,7 pangkat 5. Berarti ini hasilnya adalah min 3,7 pangkat 6 dibagi dengan min 3,7 pangkat 5. Berarti pengurangan lagi nih karena pembagian. Min 3,7 gitu ya, 6 kurang 5, maka hasilnya adalah min 3,7 pangkat 1. Kalau pangkat 1 tidak perlu kita tulis, berarti hasilnya adalah min 3,7 gitu ya. Nah sekarang contoh yang terakhir, yang ini 4AB pangkat 3, berarti 4 pangkat 3, A pangkat 3, B nya juga pangkat 3, dibagi dengan 2 pangkat 2, A pangkat 3 dikali 2, karena A nya pangkat 3, kemudian dipangkatkan lagi 2 di luar kan, berarti dikali. B pangkat 2 dikali dengan 2, karena B nya pangkat 2, dipangkatkan lagi 2, berarti dikali gitu ya. Kita lanjutkan. 4 pangkat 3 itu adalah 4 kali 4 kali 4, hasilnya adalah 64. A pangkat 3, B pangkat 3. Kemudian 2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 4. Di sini A nya pangkatnya adalah 6 karena 3 kali 2. Kemudian B 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Sekarang kita sederhanakan. 64 dibagi 4 itu hasilnya adalah 16. Kemudian A pangkat 3 dibagi A pangkat 6, berarti 3 dikurang 6. Kemudian B pangkat 3 dikurang 4, hasilnya adalah 16. A pangkat negatif 3, B pangkat negatif 1. Maka ini bisa kita tulis jadi 16 per A pangkat 3, B pangkat 1. Nggak usah ditulis B nya. Baik, itu saja contoh yang dapat saya jelaskan. Apabila kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa dukung terus channel ini, like dan subscribe-nya. Teruslah belajar dan jaga kesehatan selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.